Sebelum presentasi ini saya mulai, saya ada sebuah pantun. Siang hari pergi ke hutan, niatnya mencari rotan. Assalamualaikum saya sampaikan kepada para audiens sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin membahas suatu hal yang penting, yaitu tentang kue Bugis. Alasan saya ingin membahas ini karena ingin mengenalkan kepada masyarakat Indonesia tentang makanan tradisional yang ada di Indonesia, yang diharapkan agar masyarakat Indonesia lebih mencintai Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zafira Lina Larasati. Selama 10 menit ke depan, saya ingin membahas tentang kue Bugis, cita rasa tersembunyi tanah Nusantara. Pendahuluan di sini yaitu makanan tradisional merupakan makanan atau hidangan yang berakar dari sejarah dan mencerminkan identitas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ciri utamanya yaitu menggunakan bahan yang khas dan juga rempah-rempah. Di sini saya ingin mengangkat kue Bugis yang memiliki bahan yang simpel tapi juga syarat akan makna dan simbolis. Biasanya kue ini ada saat upacara adat atau perayaan. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu ada apa nilai budaya dan sejarah kue Bugis, apa bahan utama dan proses pembuatan kue Bugis, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelestarian kue Bugis, bagaimana pandangan generasi muda tentang kue Bugis, dan apa strategi pemasaran yang dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap kue Bugis. Tujuannya antara lain untuk mengidentifikasi nilai budaya dan sejarah kue Bugis, menjelaskan bahan utama dan proses pembuatan kue Bugis, menelaah tantangan yang dihadapi dalam pelestarian kue Bugis, dan mengidentifikasi bagaimana pandangan generasi muda tentang kue Bugis, mengidentifikasi strategi pemasaran yang dapat meningkatkan minat generasi muda tentang kue Bugis. Nilai budaya kue Bugis antara lain, yang pertama ada simbol kehidupan yang baik dan manis. Tersebut dicerminkan dari rasa atau isian manis kue Bugis yang sangat legit dan enak. Itu melambangkan harapan akan kehidupan yang bahagia dan harmonis. Yang kedua adalah cerminan ketahanan dan kehalusan budi. Itu berasal dari tekstur kenyal dan lembut kue Bugis yang diharapkan kita dapat menghadapi tantangan kehidupan yang ada di dunia. Dan juga ada lambang harmoni dan keselarasan berasal dari warna, yaitu warna ada kue Bugis yang berasal dari daun pandan dan daun suci. Itu diharapkan kita bisa mendatangkan kedamaian dan kesuburan di masyarakat. Sejarah kue Bugis. Kue Bugis berasal dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Kue Bugis juga memiliki nama lain yaitu doko-doko yang berarti bungkusan dan Bugis mandi. Kue Bugis juga memiliki filosofi bahan, yaitu gula merah sebagai sumber kekuatan dan kehidupan. Warna hijau dari daun pandan dan daun suci memiliki makna yaitu sebagai kedamaian dan kesuburan. Bahan utama kue Bugis antara lain yaitu ada unti kelapa, juga ada warna alami yaitu daun pandan sebagai aroma maupun warna untuk kue Bugisnya nanti. Juga ada tepung ketan dan juga gula pasir. Dan yang utama yaitu untuk menambah aroma dalam kue Bugis menggunakan daun pisang. Proses pembuatan kue Bugis juga tidak begitu sulit, bisa dibilang mudah. Yang pertama adalah kita harus membuat isiannya terlebih dahulu. Dalam pembuatan isian kita hanya perlu menyampurkan gula Jawa, gula, garam, dan juga kelapa parut, dicampur hingga tercampur rata. Kemudian kita adalah membuat kulit. Untuk pembuatan adonan atau kulit ini cukup mudah juga. Kita hanya perlu mencampurkan tepung ketan dan garam, kemudian menggunakan warna makanan. Kita bisa menggunakan warna makanan hijau, bisa menggunakan warna alami. Juga karena perkembangan budaya, kita juga bisa menggunakan warna-warna yang menarik, seperti warna ungu, warna orange. Kemudian membentuk dan membungkusnya, yaitu jika pembentukan kue Bugis ini cukup mudah. Kita hanya perlu mengisikan isian unti kelapa ke dalam adonan, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Biasanya berbentuk kerucut, berbentuk persegi, dan juga berbentuk segitiga. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengukusan. Dalam pengukusan tidak perlu lama-lama, hanya perlu menunggunya matang atau 20-25 menit.
Tantangan yang dihadapi dalam pelestarian kue Bugis ini ada beberapa. Yang pertama adalah menurunnya minat generasi muda karena presensi makanan modern. Menurunnya minat generasi muda ini juga dipengaruhi oleh makanan modern yang terus berkembang pada era global ini, baik dari mancanegara, makanan mancanegara yang masuk ke Indonesia, ataupun berkembangnya makanan Indonesia yang lebih modern. Biasanya anak-anak muda lebih penasaran dengan makanan modern dan meninggalkan makanan tradisional. Kemudian ada minimnya media promosi dan pengenalan kue tradisional. Beberapa media yang ada di Indonesia biasanya lebih tertarik ataupun memvideokan hal-hal yang sedang viral, sedang melejit, dan membuat orang lain penasaran. Bukan tentang tradisional ataupun makanan tradisional, untuk sekarang ini jarang disampaikan ataupun dipublishkan. Kemudian ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih beralih ke produk instan atau modern. Jadi masyarakat zaman sekarang ini lebih suka menggunakan barang-barang instan ataupun makanan instan untuk mereka konsumsi setiap hari. Biasanya masyarakat akan lebih memilih produk instan seperti nugget, sosis, kemudian bakso, dan juga ada mie instan. Kenapa? Karena memudahkan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya ada pekerja kantoran, mereka akan lebih memilih makanan instan untuk mereka konsumsi karena memudahkan mereka dalam berkegiatan sehari-hari, seperti itu. Kemudian pandangan generasi muda terhadap kue Bugis ini adalah bermacam-macam. Bagaimana pandangan generasi muda terhadap kue Bugis? Ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Kebanyakan menurut saya tidak begitu tahu, karena dari beberapa data yang saya peroleh dan melihat dari wawancara misalnya di YouTube, di TikTok, dan juga di media sosial seperti televisi juga, kebanyakan anak muda tidak begitu mengetahui tentang kue Bugis ini, karena mereka lebih fokus dan lebih banyak menggunakan HP mereka untuk mengakses apa yang mereka sukai daripada apa yang mereka harus ketahui. Juga ada beberapa faktor yang mengaruhi generasi muda tentang kue Bugis ini. Yang pertama ada pengaruh kuliner modern seperti yang saya jelaskan di slide yang pertama, yang tadi sebelum ini. Banyak generasi muda yang lebih memilih makanan modern seperti makanan yang sedang viral, makanan dari misalnya makanan Korean food yang masuk ke Indonesia dan juga makanan Jepang yang masuk ke Indonesia. Juga ada kurangnya informasi dan pengenalan. Biasanya informasi yang generasi muda dapatkan itu berkurang karena mereka lebih banyak mengakses sosmed daripada membaca buku. Juga ada pengenalan dari misalnya dari guru, dari orang tua, dari lingkungan. Mereka kurang mengenalkan generasi muda ini tentang makanan tradisional yang ada di Indonesia. Juga ada pengaruh budaya dan sejarah. Pengaruh budaya dan sejarah biasanya terjadi di lingkungan. Budaya mereka tidak begitu mengenal kue ini dan sejarah mereka tidak begitu mengenal kue ini. Juga ada strategi pemasaran untuk memasarkan kue Bugis ini agar lebih diminati oleh generasi muda. Yang pertama adalah media sosial dan konten kreatif. Dengan kita menggunakan media sosial dan membuat konten kreatif, kita dapat mempromosikan hal ini ke khalayak umum. Juga ada promosi dan kolaborasi, kita dapat bergabung dengan kolaborasi ataupun program loyalitas, banyak kolaborasi komunitas tentang makanan tradisional yang ada di Indonesia, kita bisa bergabung di situ. Juga ada inovasi produk dan kemasan. Ada kemasan modern dan menarik. Kita dapat menggunakan kemasan yang menarik untuk kue Bugis ini agar lebih diminati oleh masyarakat luas. Juga ada inovasi varian rasa dan bahan. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan adalah kue Bugis adalah salah satu kuliner yang ada di Makassar, memiliki cita rasa serta makna yang mendalam. Kue ini bukan hanya sebagai identitas dari suku Bugis, tetapi juga sebagai makna ataupun nilai simbolis yang ada dalam kehidupan sehari-hari suku Bugis. Saran yang saya dapat sampaikan di sini adalah kita sebagai generasi muda harus terus melestarikan dan mempromosikan kue Bugis ini ke khalayak umum. Jangan hanya di lingkungan kita, akan tapi juga kita bisa mempromosikannya ke mancanegara. Dan generasi muda diharapkan untuk mempelajari dan terus meneruskan tradisi kuliner ini agar tetap lestari dan jangan sampai ditinggalkan. Saya akan membuka sesi diskusi. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada para audiens sekalian yang telah mendengarkan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sebuah pantun lagi. Roses are red, violets are blue. Thank you for listening and I hope it helped you.